Hai guys, di video kali ini gua mau cerita tentang Lawang Sewu yang terkenal angker karena dihantui noni Belanda dan serdadu dari Jepang. Namun, rupanya teror Lawang Sewu ada kaitannya dengan trauma bangsa Indonesia yang dijajah dengan sangat kejam. Tapi tunggu dulu, buat kalian yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, bolehlah kalian subscribe channel gua biar gua semakin semangat bikin video tiap hari dan semakin sering upload. Kalau udah, langsung aja. Inilah misteri Lawang Sewu. Mas Allah, Mas tolong Mas, Mas, Allahu Akbar Allah. Mas tolong Mas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Akbar Allah. Lawang Sewu, yang artinya bangunan seribu pintu, adalah sebuah bekas kantor administratif yang dibangun oleh Hindia Belanda dari tahun 1904 hingga 1919 di Semarang, Jawa Tengah. Meski disebut punya 1000 pintu, tapi sebenarnya yang mencapai jumlah segitu adalah jendelanya, bukan pintu-pintunya. Awalnya, tempat ini itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Nah, gedung ini akhirnya jatuh ke tangan Jepang saat Jepang menginvasi Hindia Belanda pada tahun 1942. Saat itu pula, teror dari penjajah Jepang dimulai. Selama 3,5 tahun menjajah, Jepang ini diingat akan kekejaman mereka. Kekejaman ini pun dirasakan oleh negara-negara yang dijajah Jepang lainnya, terutama Cina. Kisah cerita tentang kejahatan perang Jepang selama Perang Dunia II bakal gua ceritain di video selanjutnya kalau video ini sampai 10.000 views. Romusa adalah kerja paksa tidak manusiawi yang diberlakukan Jepang untuk rakyat Indonesia. Bertahun-tahun kemudian, Romusa terus menjadi luka masa lalu yang terus diingat. Selain itu, Lawang Sewu pun tidak lolos dari kekejaman. Ruang bawah tanah gedung B diubah jadi penjara. Akibatnya, hingga kini ruang bawah tanah itu terus menjadi ikon horor Lawang Sewu. Juru kunci yaitu kuncen Lawang Sewu boleh berubah, namun tidak dengan kesaksian mereka soal hantu apa saja yang mendiami ruang bawah tanah, yakni kuntilanak, pocong, hingga hantu kepala buntung. Mas Allah, Mas tolong Mas, Mas, Allahu Akbar Allah. Hantu tahanan yang tersiksa adalah jenis hantu yang populer pula di Lawang Sewu. Bersama dengan noni Belanda yang dibunuh atau bunuh diri usai mereka diperkosa massal di sana. Ditambah hantu-hantu para noni dan tahanan. Ada pula penampakan hantu serdadu Jepang. Maka hantu-hantu yang bersemayam di Lawang Sewu terdiri dari hantu-hantu tahanan pribumi dan Belanda, korban Jepang serta tentara Jepang sendiri yang akhirnya menjadi korban juga. Namun, apakah sebenarnya ada alasan legenda horor Lawang Sewu ini begitu dilestarikan? Pertempuran 5 hari. Pertempuran nyata yang terjadi di Semarang pada 15 hingga 19 Oktober 1945 merupakan basis dari semua perkembangan legenda horor soal Lawang Sewu. Pada 14 Oktober 1945, 400 tentara angkatan laut Jepang yang ditawan di Indonesia balik menyerang dan kabur. Bergabung dengan pasukan Mayor Kido, tentara-tentara Jepang kemudian melucuti dan menyiksa 8 polisi RI yang menjaga sumber air Siranda. Perang meletus keesokan harinya saat Kepala Pusat Rumah Sakit Rakyat Dr. Karyadi yang ingin memeriksa apakah sumber air diracun tewas dibunuh. Nah, dengan total korban tewas 2000 orang dari sisi Indonesia dan kurang lebih 1000 dari sisi Jepang, pertempuran yang paling berdarah terjadi di Simpang 5, Tugu Muda yang terletak dekat Lawang Sewu. Di hari pertama pertempuran, pemuda Indonesia menyerbu Lawang Sewu. Disinilah korban Jepang banyak berjatuhan. Tentu saja,
Dari serangan inilah sumber dari hantu-hantu serdadu Jepang yang menghantui Lawang Sewu. Meski banyak orang yang bersaksi, hantu di Lawang Sewu itu nyata. Korelasi legendanya dengan kisah nyata tak dapat dipungkiri. Dinilai memiliki kritik historis, legenda hantu-hantu tentara Jepang dilestarikan karena ini menunjukkan ketangguhan dan prestasi perlawanan orang Indonesia. Meski selama perang kemerdekaan korban dari sisi Indonesia banyak, sebagai pihak yang dijajah mereka berhasil melawan. Terus nih ya, diceritakan erangan kesakitan dan penampakan hantu Jepang adalah bukti dari ketangguhan orang Indonesia. Selain Lawang Sewu, cerita lain yang terkenal mengenai tentara Jepang adalah penampakan mereka di berbagai hutan belantara, salah satunya Kalimantan. Dikisahkan, Solikan, salah satu pekerja proyek jalan Kalimantan, dirinya saat itu sedang beristirahat di bebatuan pada sore menuju senja. Tiba-tiba, dirinya dihampiri 10 orang, 4 berseragam lama dan berbahasa Jepang, dan 6 lagi pribumi berpakaian compang-camping. Saat mau menolak, Solikan ditodong senapan. Ia pun terpaksa ikut berbaris dengan 6 pribumi yang ia duga merupakan Romusa. Salah satu Romusa itu berkata, kemungkinan mereka akan mati ditembak usai disuruh mengubur harta karun milik Jepang agar tidak ditemukan sekutu. Sang Romusa berpesan agar Solikan gali tempat ia dan teman-temannya terkubur agar dimakamkan dengan layak. Harta karun yang dikubur Jepang pun boleh diambil Solikan apabila dirinya mau. Ke-10 orang itu terus masuk ke hutan. Seperti Romusa lain, Solikan ikut menggali. Benar saja, setelah kotak harta karun dikubur, para Romusa ditembak mati oleh keempat tentara Jepang untuk menjaga kerahasiaan lokasi. Namun para tentara pun ikut mati karena salah satu Romusa diam-diam membawa granat dan melemparkannya sebelum ia terkapar tewas. Masih hidup, Solikan ini lari terberit-berit kembali ke tempat teman-temannya berada dan menceritakan apa yang dirinya lihat. Sesuai permintaan hantu Romusa, lokasi tempat harta karun itu terkubur digali, namun tidak ada apapun di dalamnya. Jasad para Romusa pun juga tidak ada. Terlepas benar atau tidak, cerita ini adalah salah satu dari banyaknya cerita yang berhubungan dengan Romusa dan Jepang. Tujuan ceritanya disebarkan adalah untuk menggambarkan betapa menderitanya rakyat Indonesia di bawah penjajahan keji Jepang, dan jangan sampai ini dilupakan. Dan itulah misteri Lawang Sewu, sebuah tempat bersejarah yang terkenal angker karena dihantui noni Belanda dan serdadu Jepang. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Like kalau kalian suka dengan video ini. Tekan tombol dislike jika kalian